nasional, apakah nanti berbenturan dengan Perum Bulog maupun RNI dan lain-lain, supaya clear. Sesuai dengan ketentuan pasal 276 ayat 1, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib, rapat dengan pendapat ini kami buka dan nyatakan terbuka untuk umum. Rapat dengan pendapat ini kita mulai pada pukul 10:30 dan akan diakhiri pada pukul 14. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 2 tentang tata tertib atau kesepakatan bersama dengan acara sebagai berikut. Pertama, pengantar kedua rapat. Kedua, penjelasan Badan Pangan Nasional. Ketiga, tanggapan anggota Komisi 4. Tanggapan Komisi 4 ini perihal masalah pupuk boleh ditanyakan tetapi secara singkat. Begitu juga dengan Bulog, karena kita fokus hari ini adalah apa yang akan dituju, apa yang akan dikerjakan oleh Badan Pangan Nasional. Keempat, jawaban Kepala Badan Pangan Nasional beserta peserta yang ikut hadir rapat pada hari ini. Kelima, kesimpulan rapat. 6, penutup. Apakah acara dapat disetujui? Pertama-tama, saya dan seluruh anggota Komisi 4 mengucapkan selamat datang kepada Badan Pangan Nasional beserta jajarannya dan selamat bergabung menjadi mitra Komisi 4, yang mana pada waktu itu terjadi gonjang-ganjing. Ada yang ingin di sini, ada yang ingin di sini. Tetapi perlu kita ketahui, Badan Pangan Nasional adalah hulunya, bukan hilirnya. Kalau hilirnya bukan Badan Pangan Nasional, tapi Badan Import Nasional. Badan Pangan Nasional terbentuk setelah 10 tahun sejak diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Badan Pembentukan Lembaga Pemerintah di Bidang Pangan, didasari oleh semangat mewujudkan kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Keputusan Badan Pangan Nasional menjadi mitra kerja Komisi 4 berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 27 September 2022 yang lalu. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pangan nasional, rancangan kerja dan penempatan mengalokasi anggaran akan dibahas bersama-sama dan diputuskan di Komisi 4. Adapun RDP hari ini berdasarkan surat Badan Pangan tanggal 29 September 2022 perihal alokasi anggaran Badan Pangan Nasional, yang mana anggaran ini kalau nggak salah hanya 103 miliar. Kemudian disebutkan juga dalam Undang-Undang Pangan bahwa lembaga pemerintah yang dibentuk dapat mengusulkan kepada Presiden untuk memberikan penugasan khusus kepada badan usaha milik negara di bidang pangan untuk melaksanakan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan atau distribusi pangan pokok dan pangan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk itu, pada rapat kerja ini menghadirkan ID Food dan Perum Bulog membahas hal tersebut. Komisi 4 berharap dan dibentuknya Badan Pangan Nasional serta diputuskan menjadi mitra Komisi 4 akan memudahkan koordinasi dan pengambilan kebijakan yang terkait dan tepat dengan masalah pangan. Rapat dengan pendapat hari ini, Komisi 4 juga menghadirkan Pupuk Indonesia guna membahas secara khusus permasalahan pupuk bersubsidi, di antaranya mengenai anggaran, ketersediaan, penyaluran pupuk bersubsidi. Apalagi hingga hari ini Komisi 4 menerima laporan dari masyarakat sehubungan dengan distribusi pupuk yang kurang tepat. Sebelumnya, kemarin nampaknya ada pejabat yang lempar tanggung jawab. RDKK ditiadakan lagi, tetapi semua diserahkan ke kabupaten kota untuk alokasi pengadaan pupuk bersubsidinya. Saya juga bingung, apakah seolah-olah kan Kementerian Pertanian membuang tanggung jawab atau bola panas ke kabupaten dan provinsi. Apakah tepat? Nanti saya juga minta masukan kepada anggota maupun kepada Pupuk Indonesia. Demikian pengantar yang kami sampaikan. Selanjutnya saya persilakan kepada Kepala Badan Pangan Nasional
dan para Direktur BUMN untuk menyampaikan penjelasan secara rinci dan terukur terkait hal-hal tersebut di atas. Saya persilakan. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua dan Pimpinan Komisi 4 DPR RI, yang saya hormati Bapak Ibu anggota Komisi 4 DPR RI, Eselon 1 Lingkup Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Pak Budi Waseso, Dirut PT Pupuk Indonesia, Pak Bakir, Dirut PT RNI Persero, Holding BUMN Pangan ID Food, dan seluruh Dirut Member of ID Food, beserta jajaran yang hadir. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan berkat izinnya pada hari ini kita berkumpul dalam rapat dengar pendapat yang pertama antara Badan Pangan Nasional dengan Komisi 4 DPR RI. Kami mengucapkan terima kasih kepada Komisi 4 sebagai mitra kerja Badan Pangan Nasional. Semoga ke depan kita dapat bersinergi dengan baik. Bapak Ketua, Pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan Badan Pangan Nasional berdasarkan Perpres 66 tahun 2021. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Kepala Badan dan memiliki satu sekretaris utama, Pak Sarwo Edi, kemudian ada 3 deputi, yang tercermin dalam struktur. Yang pertama adalah Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, mungkin izin saya perkenalkan Pak Ketut Astawa. Kemudian Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi, silakan Pak Nyoto. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Bapak Andriko. Dalam melaksanakan fungsi stabilisasi pasokan dan harga pangan, Badan Pangan Nasional berfokus pada 9 komoditas yang meliputi beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah dan putih, telur, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai. Selain itu, untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, kami bertanggung jawab kepada komoditas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Pasal 108 Ayat 3. Kami sedang menunggu revisi Perpres 66 Tahun 2021 untuk penambahan komoditas minyak goreng dan ikan dalam wewenang Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari kementerian lain. Yang pertama, perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan, serta penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan dari Kementerian Perdagangan. Yang kedua, perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh badan usaha milik negara di bidang pangan, dan perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga dari Kementerian Pertanian. Dan yang terakhir adalah pemberian kuasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional. Secara kelengkapan struktur kelembagaan, Badan Pangan Nasional telah lengkap, di mana pada tanggal 30 Juni 2022 telah dilantik pejabat pimpinan tinggi media
dan Pratama lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan seleksi jabatan pimpinan tinggi dilakukan secara open bidding, sehingga terpilih talent-talent terbaik dan beragam dari berbagai kementerian lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Perekonomian, BPOM, Kemendes, dan lain-lain. Dengan susunan tim yang demikian, diharapkan Badan Pangan Nasional semakin kuat dalam perannya sebagai orkestrator di bidang pangan. Pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Badan Pangan Nasional memiliki visi terwujudnya tata kelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandasan kedaulatan dan kemandirian pangan. Dengan 6 poin, misi yang didampingi dengan indikator tujuan yang terukur. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya Badan Pangan Nasional memperkuat tata kelola kebijakan pangan dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan Komisi 4 DPR RI sebagai mitra kerja, kementerian dan lembaga terkait, dinas urusan pangan di 37 provinsi, 514 kabupaten kota, dan mengoptimalkan peran Perum Bulog sebagai operator kebijakan pangan serta BUMN pangan atas izin Menteri BUMN. Tidak lupa kami juga menggandeng stakeholders di bidang pangan lainnya seperti asosiasi petani, peternak, pedagang, akademisi, organisasi masyarakat, serta media sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Ekosistem pangan nasional kami petakan berdasarkan rantai value of chain, dan coba kami sinergikan dari hulu sampai dengan hilir untuk memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan, baik di tingkat produsen maupun di tingkat konsumen. Kunci utamanya, seperti yang disampaikan Pak Ketua, adalah mulai dari hilir. Dengan kepastian program pemerintah dan pasar umum baik online maupun offline. Artinya, semua kegiatan di hilir harus ditopang kegiatan di hulu. Jadi harus simultan Bapak Ketua sehingga kita end-to-end-nya bisa terpenuhi. Badan Pangan Nasional telah memiliki data prognosa neraca pangan yang menggambarkan situasi pangan nasional dan menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan. Sorry, Pak Kepala Badan Prognosa Neraca Pangan ini didapatkan dari mana? Sumbernya kombinasi antara BPS, Kementerian Pertanian, Inatrade Kemendak, Sinas NK Kemenko Perekonomian, dan diolah Badan Pangan Nasional, Pak Ketua. Jadi beberapa komponen itu dijadikan satu atau gimana? Saya nggak paham ini. Baik, Karena izin. kan kita semua tahu ada beberapa mitra kami juga yang dalam memberikan data saya anggap kurang pas. Baik, izin menjelaskan Pak Ketua. Jadi kami kombinasikan seluruh informasi dari beberapa kementerian dan lembaga dan kita cross-check di lapangan. Jadi tidak hanya satu data. Untuk data dari BPS tentunya seperti beras, kita kan juga sudah punya kerangka sampel area KSA. Ya. Kemudian Inatrade itu apabila ada kebutuhan dari pengadaan di luar negeri, berapa realisasinya. Jadi kalau kita lihat stok awal yang di carry forward ke tahun berikutnya, kemudian nomor 1 adalah produksi dalam negeri, tentunya ini cross check tidak hanya 1-2 pihak, kemudian berapa realisasi pengadaan import, berapa kebutuhan total nasional, berapa kebutuhan sebulan, dan setiap bulan kita update. Jadi setiap tanggal 15, itu biasanya akan keluar semua informasinya Pak Ketua. Dan ini kita konfirmasi. Izin menjelaskan untuk yang segitiga merah itu, dalam tabel, itu adalah beberapa produk yang sangat tergantung kepada import. Dalam hal ini, seperti kedelai,
kemudian daging lembu, gula konsumsi, dan bawang putih, Pak Ketua. Sebenarnya dengan neraca ini kita bisa langsung tentukan 1 bulan itu berapa kebutuhan kita. Sebagai contoh, beras per bulan itu kita memerlukan sekitar 2,5 juta ton. Kemudian untuk kedelai sekitar 247 sampai 250 ribu ton. Kemudian yang di atas itu ada perkiraan produksi dalam negeri. Kedelai itu dari kebutuhan nasional sekitar 3 juta, produksi kita hanya 280 ribu ton, Bapak. Saya tanya sedikit, 3 juta itu kedelai segar atau tepung kedelai, bungkil kedelai? Hanya kedelai yang segar yang... Kedelai segar, Baik. hampir 3 juta. Iya, Bapak. Ya, berarti beda dengan data yang diberikan oleh Kementan. Kementan hanya bicara kebutuhan kedelai lokal itu hanya 2 juta lebih, 2,1, bukan 3 juta. Ini kan berarti kan ada yang nggak benar. Kemudian produksi dia ini kalau nggak salah kedelai itu di atas 200 ribu ton, bukan 190 ribu ton. Produksinya 285 ribu ton, Bapak. 285 ribu ton setahun. Oh ya, oke. Berarti kekurangannya Dari kebutuhan sekitar 200 lebih, Pak, 200 ribu. 2 juta 800-an, sekitar segitu, Pak. berarti hampir 200 ribu sekian ya per bulannya. Iya, Bapak. Di situ izin di kebutuhan Januari sampai Desember, kemudian ada kebutuhan per bulan rata sekitar 247 ribu, Bapak. Oke, lanjutkan. Baik. Kami sekali lagi, Pak Ketua, mencoba menyajikan data seakurat mungkin, dan kami sampai buatkan tabel ini, dan kita beranikan diri bahwa kalau kita mau stok levelnya misalnya 3 bulan, artinya harus punya stok beras 7,5 juta ton. Kalau kita mau stok daging, misalnya kebutuhan sebulan 60 ribu ton, berarti stok level kita kalau 3 bulan adalah 180 ribu ton. Sampai kita jabarkan demikian, sehingga buat kita semua dapat mengontrol dengan baik tentunya sebagai laporan untuk teman-teman di Komisi 4. Kemudian izin Ketua melanjutkan, ekosistem pangan nasional kami petakan rantai nilainya dan kami sinergikan dari hulu ke hilir. Ketua dan pimpinan anggota Komisi 4 DPR RI, selanjutnya penyusunan neraca ini terkonfirmasi oleh seperti disebutkan BPS, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian. Dan secara umum ketersediaan pangan tahun 2022 dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Catatan pada kolom segitiga merah untuk 4 komoditas yaitu kedelai, bawang putih, daging ruminansia, dan gula konsumsi masih memerlukan pasokan dari luar negeri. Meskipun ketersediaan pangan nasional itu cukup, sayangnya BUMN pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki stok pangan yang sangat kecil dibandingkan kebutuhan bulanan nasional. Sehingga belum dapat melakukan intervensi untuk stabilisasi pasokan dan harga hulu hilir secara maksimal atau kita lakukan intervensi. Namun dengan terbitnya Perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah dan PMK 153 tahun 2022 tentang tata cara pemberian subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP, saat ini Bulog dan BUMN pangan bersama Badan Pangan Nasional dengan Kementerian Keuangan sedang berprogres untuk penguatan stok pangan nasional sebagai cadangan pangan pemerintah. Perpres 125 tahun 2022 tentang penyelenggaraan CPP merupakan perubahan dari Perpres 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perum Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional. Ruang lingkup Perpres 125 tahun 2022
meliputi jenis dan jumlah CPP, penyelenggaraan CPP, penugasan BUMN, dan pendanaan CPP. Perpres 125 tahun 2022 menjadi dasar tata kelola cadangan pangan nasional yang saat ini dibangun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan antar waktu, antar wilayah, sebagai upaya pengendalian inflasi dan penanganan daerah rawan pangan. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap hari Badan Pangan Nasional melakukan monitoring harga pangan tingkat produsen dan tingkat konsumen melalui enumerator dari 514 kabupaten kota, dan saat ini secara umum harga pangan terkendali, dan yang perlu kita waspadai adalah harga gabah di tingkat produsen, harga beras di tingkat konsumen yang terus meningkat. Sejak bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini, seperti dapat dilihat dalam grafik yang ditandai dengan segitiga merah. Saya tanyakan sedikit, ada kenaikan berapa persen dari bulan Juli sampai sekarang? Harga berasnya? Cukup tinggi Bapak. Sekarang untuk Bulog biasanya untuk menerima 8.300 sangat mudah, hari ini udah nggak bisa. Untuk dinaikkan fleksibilitas sampai ke 8.800 pun Bulog tidak bisa untuk menyerap dengan baik. Sekarang sebagai perbandingan, kita berikan kepada Bulog untuk menyerap beras komersial, sehingga bisa mentop up stok level Bulog yang hari ini sekitar 650.000 ton, Bapak. Di tingkat konsumen kenaikan berapa persen? Coba dilihat gambar grafiknya. Kalau kita lihat untuk beras medium, sekitar 15,7% itu GKP ya Pak. Kemudian untuk tingkat konsumen mengalami kenaikan sekitar 4-5% Bapak. Dan ini enumerator kita ada di 514 kabupaten kota, sehingga kita punya data live untuk setiap kabupaten kota berapa harga di konsumen, berapa harga di tingkat produsen, termasuk GKP dan GKG Bapak. Berarti hukum dagang tidak berlaku di sini. Supply dan demand itu menentukan. Menurut Kementerian Pertanian, kita surplus dari 10 juta ton tiba-tiba jadi 6 juta ton. Kalau suplainya banyak, harga akan turun atau naik? Suplai banyak, harga turun Pak Ketua. Nah, tetapi kenapa sekarang dibilang surplus 6 juta ton, akan tetapi terjadi di tingkat konsumen kenaikan harga 4,sekian%. Izin Pak Ketua, yang pertama memang ada kesetimbangan baru karena ada kenaikan BBM di beberapa bulan lalu, yang pertama. Kemudian yang kedua ada kenaikan biaya produksi seperti komponen-komponen seperti pupuk dan lain-lain Pak. Yang berikutnya lagi, jadi memang ada kenaikan dari variabel-variabel cost-nya. Kemudian tetapi tidak langsung misalnya kenaikan BBM 30%, harga beras langsung naik 30%, tidak. Karena ada komponen-komponen lainnya dan itu dalam biaya produksi tidak langsung berbanding lurus, angkanya sama. Kemudian Bapak ingin menyampaikan, karena beberapa waktu lalu saya juga ajak Pak Ketua bersama beberapa menteri ke Pasar Induk Beras Cipinang, perspektif pasar pada saat Bulog hanya memiliki stok di bawah 1 juta ton, itu akan sangat bahaya Pak. Ini sebagai laporan dari Bulog. Per tanggal 13 November, stok Bulog itu 651.000 ton. Ditugaskan dari awal 1,5 juta, kemudian kita koreksi menjadi 1,2 juta, tetapi stok level hari ini 651.000 ton. Kemudian yang kedua, kalau Bapak lihat di pie chart yang ada, kontribusi dari stok komersial itu meningkat. Sebelumnya di bawah 2%, hari ini komersialnya 20,75%. Kalau lihat diagram ini artinya Bulog sedang melakukan pengadaan komersial Bapak, karena tidak cukup untuk mengambil CBP dengan harga 8.300.
Satu lagi yang saya tanyakan, bukan kan ada perintah Presiden untuk menaikkan harga beras serapan Bulog. Bukan HPP ya. Kalau HPP kita semua tahu Baik. apabila HPP naik kan terjadi inflasi. Baik. Izin menjelaskan Bapak, ini adalah beberapa surat tentang penugasan Badan Pangan kepada Bulog. Yang pertama penugasan pengadaan gabah dan beras CBP dengan harga fleksibilitas. Ini yang Pak Ketua maksudkan. Ya, berapa setinggi-tingginya? Pada waktu itu Level tertinggi berapa? Pada waktu itu untuk beras medium 8.800 Bapak. Kemudian untuk GKP 4450, GKG-nya 5550. Ini per 9 September. Baik, 9 September. Belum Bapak. ada revisi kembali. Kemudian kita cabut Pak atas komunikasi kita dengan Pak Dirut Bulog, juga dengan beberapa menteri, kita cabut fleksibilitas harga karena ini hanya mengerek harga naik ke atas. Sementara Bulog tidak terisi stoknya. Sehingga kita lepas menggunakan pengadaan komersial agar Bulog bisa bersaing dengan pasar, Pak Ketua. Berapa harganya? Supaya kami nanti kalau pulang ke dapil kami bisa, seluruh anggota bisa memberikan masukan atau pengetahuan kepada petani kami bahwa ini ada kenaikan harga bla 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 gitu. Baik, ada yang 10.200, ada yang ini variasi Pak, tergantung daerahnya dan sedang panen atau tidak. Supaya stoknya tidak jalan-jalan kemana-mana, kemudian terfokus di beberapa tempat yang pengadaannya tinggi, Ketua. Oke, nanti saya pertanyakan ke Bulog. Pemerintah hutang Bulog 5 triliun lebih. Sementara Bulog disuruh beli beras pakai uang dari mana? Komersial loh. Bulog akan membeli beras dengan uang pinjaman yang bunganya komersial. Sedangkan pemerintah masih punya tunggakan hutang kepada Bulog. Kalau nggak salah 5 triliun lebih ya Pak Buas ya? Berapa Pak? 5,2 Pak. 5,2 triliun. Jadi Bulog ini disuruh perang, dikasih pestol-pestolan, silakan Anda maju ke medan perang. Anda tidak punya strategi, Anda tewas ditembak musuh. Kurang lebih begitu kan? Siap Ketua, izin menjelaskan, oleh karena itu ada perpres mengenai cadangan pangan pemerintah, dan hari ini kami intens dengan Kementerian Keuangan, terakhir tinggal menentukan B2B, di sana akan ada pemberian bantuan subsidi bunga kepada Himbara Pak, kepada teman-teman di BUMN di bidang pangan. Ini salah satu simulasinya, izin lapor Pak Ketua, karena ini juga belum selesai, masih dalam tahap finalisasi. Sebagai contoh, sampai dengan akhir tahun 2022 ini, kami mengajukan 1 triliun untuk Bulog, untuk memulai beras, jagung, dan kedelai. Kemudian dengan ada subsidi bunga sekitar 4,75% dari Kementerian Keuangan. Sehingga nanti bisa dapat bersaing untuk trading. Kemudian untuk ID Food, itu the rest. Jadi mulai bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, merah, daging ruminansia, daging ayam, telur, dan gula konsumsi. Kami harapkan total bisa mendapatkan 2 triliun. Jadi ini bukan PMN, tetapi ini adalah pinjaman tanda kutip dengan dana murah Ketua. Sehingga Nah, sekarang begini, kenapa pemerintah tidak membayar aja utang Bulog itu yang 5,2 triliun? Ini nampaknya Menteri Keuangan ini kan menggampangkan persoalan. Bayar dulu utang Bulog 5,2 triliun. Baru nanti kalau memang membutuhkan pinjaman melalui Himbara, baru diberikan bunga murah. Ini kan seolah-olah ya hutang kamu nanti ya, saya bayar nanti. Kamu nanti kalau mau perlu pinjam, saya kasih pinjam dengan bunga 4,sekian%. Sampaikan aja dalam batas itu. Kalau perlu nanti dalam kesimpulan rapat kita masukkan lagi. Atau mungkin usulan Ketua. Ya. Saya usulkan Ketua, rapat seperti ini kita undang Kementerian Keuangan Ketua. Supaya dia dengarkan juga suara dari Komisi 4. Saya kira kalau DPR berbicara ini kan ya mereka harus bisa menjadikan suatu catatan khusus Ketua. Karena ya kalau antar mereka ini saya kira kurang kuat. Ya, jadi apa dikatakan Pak Ketua saya kira sangat benar, dan
Kementerian Keuangan saya kira perlu kita hadirkan di rapat kita. Terima kasih. Ya, lanjutkan. Kepala Badan. Izin sedikit meluruskan Ketua, untuk hutang dari pemerintah, itu Kementerian Keuangan siap membayar Bulog, Pak. Saya sudah konfirmasi dengan Menteri Keuangan langsung. Hanya perlu approval dari Kementerian Sosial untuk beberapa kegiatan yang outstanding kemarin. Pak Buas mungkin bisa jelaskan sedikit untuk yang dari Kemensos. Mohon izin Mbak Ketua. Jadi permasalahan utang tersebut karena ada yang harus ada perubahan, yaitu peraturan Menteri Sosial, Pak. Karena itu adalah bantuan beras PPKM, sedangkan dalam peraturan Menteri Sosial itu bantuannya adalah hanya bantuan rastra, bencana, dan yang lainnya, Pak. Jadi yang itu belum ada, sehingga Menteri Sosial harus merubah keputusan Menteri itu sehingga menjadi dasar untuk itu bisa diaudit oleh BPK dan nanti dibayarkan oleh Menteri Keuangan. Jadi waktu diperintahkan itu belum ada perubahan peraturan Menteri Sosialnya? Sampai hari ini belum, Pak. Tapi sedikit dalam proses, Pak. Kita proses koordinasi dengan Kementerian Sosial. Inilah, kita antar lembaga aja sulit. Jangankan antar lembaga, antar eselon 1 aja kita sulit menyatukan. Apalagi antar lembaga. Ya, lanjutkan. Tingkat inflasi Indonesia pada bulan Oktober 2022 sebesar 5,71%, year on year turun 0,25% dibandingkan September 2022. Salah satu faktor inflasi terkendali adalah di sektor pangan sebesar 6,76% versus 7,71% pada September 2022. Sejalan dengan data BPS dan Kemenko Perekonomian, memang komoditas beras menjadi kontributor tertinggi terhadap inflasi pangan nasional. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melihat stok beras di Perum Bulog per 13 November tahun 2022 sebesar 651.000 ton, tentunya sangat rendah dibandingkan dengan kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus. Untuk itu diperlukan top up stok Bulog sampai dengan 1,2 juta ton sampai dengan akhir tahun 2022, Ketua. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, Badan Pangan Nasional telah mendapatkan kuasa dari Menteri BUMN untuk penugasan Perum Bulog. Kami telah melaksanakan melalui berbagai penugasan kami terhadap Perum Bulog untuk segera akselerasi melakukan pengadaan beras. Badan Pangan Nasional juga secara langsung turun ke pasar, termasuk pengadaan beras dari dalam negeri atau luar negeri? Izin Ketua, kita mengutamakan yang pertama pengadaan beras dalam negeri. Apabila tidak cukup? Tetapi pada saat tidak cukup, diperbolehkan untuk pengadaan dari luar negeri. Berarti yang surplus 6 juta ada di langit dong? Izin Ketua, bisa dipaparkan berdasarkan survei kita, surplusnya memang 6 juta, bukan surplus ya, kondisi stok level 6 juta ini Ketua. Enggak, ini yang saya tanyakan ya, antara swasembada dengan surplus kan beda nih. Swasembada itu mencukupi kebutuhan nasional. Kalau surplus adalah kelebihan. Gitu? Paham nggak? Nah nanti kalau surplus yang 6 juta ini ada atau tidak ada, hanya pejabat yang di Ragunan sama Tuhan yang tahu. Betul kan? Betul nggak? Ya lanjutkan Pak Kepala Badan. Bapak Ibu Komisi 4 DPR RI, ini grafik batang yang kita bisa sajikan. Dari stok nasional 6,7 juta itu, 50%-nya atau 3,3 juta itu ada di rumah tangga Bapak.
Dan dari survei, rata-rata setiap rumah itu 4,8 kilo ada. Jadi misalnya Pak Sarwo di rumah minimal ada 4,8 kilo di rumah. Ini survei. Ini survei dari mana? Enggak, kita supaya jelas. Jangan nanti kita hanya, oh survei ini. Dan ingat, tidak semua satu rumah tangga mempunyai stok 4,8 kilo. Tidak semua. Ini rata Bapak. Pak Ketut, Deputi Ketersediaan bisa sampaikan. Ya, izin Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Badan. Jadi pola penghitungan ini adalah pola yang survei langsung datanya dari Bulog, Pak. Itu dapat data langsung. Kemudian dari Pasar Induk dapat data langsung. Kemudian dari produksi total itu berdasarkan perhitungan BPS, rata-rata kebutuhan di rumah tangga itu 4,8 Pak kilogram, sehingga dikalikan menjadi disitulah potensi ada di rumah tangga pendekatannya seperti itu Pak. Pak, maaf Pak, ini kan Bapak, sorry ya, ini kan menyajikan bahan ini total stok nasional. Bapak barusan bilang total kebutuhan rumah tangga. Apa yang bisa memberikan kita kepercayaan kepada angka-angka ini kalau Bapak itu dasarnya kebutuhan, tapi kalau saya tanyakan realnya, apakah Bapak bisa jamin kebutuhan rumah tangga 4 kilo sekian itu benar-benar tiap rumah tangga ada? Itu berdasarkan Badan Pusat Statistik Pak. Jadi BPS memperkirakan kebutuhan daripada per rumah tangga itu adalah 4,8 kilo Pak. Sehingga dari situ bisa kita hitung total produksi kita ada berapa, sebagian besar beralih ke rumah tangga. Pola penghitungan stok Simon stok kami seperti itu Pak, yang kami sajikan sekarang ini. Ini kalau saya lihat ini kan total stok nasional. Total stok nasional. Bukannya surplus ya. Harus jelas ya. Total stok nasional Ketua. Iya kan? Berarti kalau tambah surplus 6 juta ton berarti ada hampir 12,7 juta ton. Betul nggak? Kalau yang ini bukan surplus tetapi total stok nasional. Iya, Ketua. enggak, saya tanyakan menurut yang di sana itu, Yang di mana Ketua? Yang di mana? di Ragunan sana, tahu sendiri kan Ragunan, itu ada surplus 6 juta ton. Konon katanya. Jadi jangan nanti Anda juga terbawa arus ke sana. Di rumah tangga ada 30%, di penggiringan padi, belum di sini. Untung nanti Anda terseret, nanti Anda bilang ada di langit berasnya lagi. Ya lanjutkan. Izin Pak Ketua, sekalian tadi statement-statement terkait dengan angka-angka ini hati-hati ya. Mumpung lagi baru nih Badan Pangan Nasional. Bicara survei itu bukan sensus Pak. Ya. Jadi ini harus jelas. Gimana nih sensusnya? Badan Pangan ini baru, ini kapan surveinya? Dilakukan dengan metode apa, dengan berapa jumlah samplingnya, di mana saja tuh jatuhnya. Ya, jadi hati-hati, sehingga ini sangat bahaya kita dapat angka-angka dengan sistem survei seperti ini, yang tidak jelas. Ya. Kita khawatir nanti perkiraan-perkiraan kita untuk stok dan kebutuhan-kebutuhan ini akan tidak jauh berbeda dari kenyataan lapangannya. Ini saya hanya ingin mengingatkan saja ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kewenangan penetapan harga dan rafaksi juga kami laksanakan dalam rangka menjaga stabilisasi pangan dari hulu ke hilir. Kami telah menerbitkan Perbadan nomor 5 tahun 2022 tentang harga acuan pembelian dan penjualan jagung, telur, dan daging ayam. Dalam proses penetapan harga tersebut, kami melibatkan seluruh stakeholders yang terkait, mulai dari petani, peternak, asosiasi pabrik pakan, pedagang, pemerintah daerah, kementerian lembaga terkait. Kami menetapkan harga jagung pipil kering di tingkat petani 4.200 per kilogram dan di tingkat peternak 4.500 per kilogram.
Kemudian HAP telur ayam di tingkat peternak 22 sampai 24.000 per kilogram dan di tingkat konsumen 27.000 per kilogram. HAP live bird di tingkat peternak 21 sampai 23.000 per kilogram sehingga harga daging ayam di konsumen 36.750 per kilogram. Kami berusaha tiga-tiganya mulai dari peternak, petani, kemudian pedagang, dan konsumen, semuanya bisa dapat menerima ini. Izin melaporkan dalam rangka pengendalian inflasi pangan, kami melaksanakan Bazar Pangan Murah, Operasi Pasar, bekerjasama dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, total dilaksanakan di 125 titik di 25 provinsi, dan 56 kabupaten kota. Kami juga telah melaksanakan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit dengan mekanisme fasilitasi distribusi pangan dan juga B2B antar petani dan pedagang. Biasanya kami contohkan dulu Pak, satu kali fasilitasi distribusi, sebagai contoh misalnya pada saat di Jawa belum panen jagung, kebutuhan peternak di Blitar, Kendal, kemudian di Ciamis, kita fasilitasi distribusi jagung dari Dompu, dari Sumbawa untuk kita kirimkan. Dan setelah 2-3 kali, mereka akan melakukan B2B. Berikutnya lagi, secara total kami juga mengirimkan, mungkin jumlahnya tidak banyak Ketua, tapi ini cukup pengaruh pada saat kita mulai mencontohkan 1.400 ekor sapi kita distribusikan antar daerah, kemudian 3.500 ton jagung dari NTB ke peternak ayam, ini semuanya real Ketua. Ada beberapa daerah yang memang seperti Jambi kekurangan cabai, itu memang kita terbangkan, jadi kalau harganya di atas 100.000 Ketua, izin Ketua jelaskan sedikit, selisihnya antara daerah produsen yang ada, kemudian untuk dikirimkan dengan pesawat Rp20.000 masih di bawah daripada harga yang ada di lokasi itu. Walaupun kami tahu sebenarnya penyelesaiannya adalah di masalah produksi Ketua. Jadi ini yang harus kami lakukan untuk mendistribusikan stok-stok tertentu dari wilayah tertentu untuk menutup ketersediaan yang ada Ketua. Berikutnya lagi, kami juga melihat beberapa kejadian yang ada di lapangan seperti harga live bird yang jatuh, sehingga kita fasilitasi untuk penyerapan live bird oleh BUMN Pangan dan juga perusahaan integrator sebanyak 229.000 ekor. Kelihatannya kecil Ketua, tapi ini juga membantu peternak-peternak kecil. Fasilitasi distribusi dari wilayah yang satu ke yang lainnya. Selanjutnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan peningkatan umur simpan, terutama pangan yang perishable seperti daging sapi, daging ayam, cabai, dan bawang, kami juga fasilitasi sarana prasarana rantai dingin dengan river container, air blast freezer, cold storage, serta heat pump dryer untuk pengendalian cabai. Selain urusan stabilisasi pasokan dan harga, Badan Pangan Nasional juga telah melaksanakan tugas dan fungsinya menangani kerawanan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan, masih terdapat 74 kabupaten kota yang rentan rawan pangan. Berdasarkan angka POU, Prevalence of Undernourishment tahun 2021, sebanyak 23,1 jiwa penduduk Indonesia atau 8,49% mengkonsumsi kalori kurang dari standar minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. Salah satu alternatif dalam menjamin ketahanan pangan serta mengurangi kerawanan pangan adalah dengan meningkatkan penganekaragaman konsumsi, terutama dengan kearifan pangan lokal. Berdasar skor PPH tahun 2021 sebesar 87,2%, di bawah target 91,6%, dapat disimpulkan bahwa kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia belum beragam dan bergizi seimbang. Kita masih over konsumsi padi-padian, minyak,
dan lemak, serta kurang konsumsi protein hewani, sayur, buah, serta umbi-umbian. Untuk itu, kami saat ini sedang campaign gerakan Makan Enak, Makan Sehat, Makan B2SA. Beragam, bergizi seimbang, dan aman, yang secara sederhana tercermin dari isi piringku, Ketua. Jadi kalau ada isi piringku, yang sepertiga itu adalah bahan pokok. Bahan pokok itu artinya kalau daerah tertentu memang wilayahnya menggunakan sagu, silakan sagu. Tidak perlu dipaksa dengan beras, tidak perlu dipaksa dengan ubi, atau kebalikannya untuk daerah-daerah lain. Kemudian yang sepertiga lagi adalah sayur-sayuran. Yang seperenam lauk pauk, ini juga disesuaikan dengan wilayah dan produksi di daerah masing-masing. Dan yang seperenam lagi adalah buah-buahan. Izin kami laporkan berbagai kegiatan yang kami laksanakan 8 bulan terakhir, Ketua. Di antaranya koordinasi bersama kementerian dan lembaga dan stakeholders pangan, pendistribusian bahan pangan antar wilayah surplus ke defisit, monitoring stok, pasokan, dan harga pasar, sinergi pengiriman dengan via tol laut, sinergi penganeka-ragaman konsumsi dengan Indonesian Chef Association, promosi dan edukasi penganeka-ragaman pangan, sinergi penurunan rawan pangan bersama Kemenkes, BKKBN, sinergi dengan universitas dan perguruan tinggi, program kementasan stunting bersama BKKBN, dan pengurangan food loss and waste, kolaborasi dengan private sector. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPR RI yang saya hormati, pada tahun anggaran 2022, Badan Pangan Nasional memiliki anggaran sebesar 318 miliar lebih, yang masih menyatu dengan bagian anggaran Kementerian Pertanian BA18. Dari anggaran tersebut masih diblokir sebesar 41 miliar lebih atau 12,9% dari total pagu. Pagu mengikat 33,3 miliar lebih dan pagu program kegiatan 243 miliar lebih. Dari pagu alokasi anggaran tersebut telah direalisasikan sampai dengan 14 November sebesar 48,47% atau 55,66% terhadap pagu non-blokir, di mana ketersediaan anggaran baru bisa dimulai bulan Juli tahun 2022. Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 4 DPR RI, untuk tahun anggaran 2023, Badan Pangan Nasional telah memiliki badan anggaran sendiri, BA 125, di mana Badan Pangan Nasional mendapatkan alokasi anggaran sebesar 103 miliar lebih, berasal dari alokasi anggaran yang dialihkan dari BA 18 Kementerian Pertanian. Dengan jumlah anggaran tersebut, masih belum tersedia alokasi anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai Badan Pangan Nasional. Untuk itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional secara optimal, kami mengusulkan anggaran Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 1,2 triliun lebih dengan rincian untuk program ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas sekitar 1,1 triliun, sekitar 88,01%, dan program dukungan manajemen sekitar 153 miliar lebih, 11,99%. Dari pagu anggaran 1,2 triliun lebih tersebut akan didistribusikan kepada setiap eselon 1 lingkup Badan Pangan Nasional. Yang pertama, Sekretariat Badan Pangan Nasional sebesar 153 miliar lebih, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan 421 miliar lebih, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi 332 miliar lebih, Deputi Penganeka-ragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebesar 375 miliar lebih. Kegiatan yang akan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional sesuai usulan anggaran tersebut adalah yang pertama, pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan yang meliputi pengelolaan neraca pangan nasional dan wilayah, pengelolaan neraca bahan makanan, perumusan kebijakan ekspor impor pangan, pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan, pengawasan pasokan dan harga pangan, serta analis data dan informasi pangan,
penguatan sistem logistik pangan, dan penyelenggaraan cadangan pangan nasional. Pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi meliputi aksi kesiapsiagaan, kedaruratan dan penanggulangan krisis pangan, komunikasi informasi dan edukasi kerawanan pangan, penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan, FSFA, penyusunan database rumah tangga rentan pangan, koordinasi kewaspadaan pangan dan gizi, data sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan lokal, dan intervensi kewaspadaan pangan dan gizi. Pemantapan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan meliputi pengembangan desa B2SA, promosi B2SA, pengembangan usaha pangan lokal, analis konsumsi pangan, pelaksanaan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG), pengawasan keamanan dan mutu produk, uji lab, pengambilan sampel, pengawasan di rantai pangan, investigasi kasus keamanan pangan, penyusunan rekomendasi kebijakan keamanan pangan, kebijakan pangan, keamanan, mutu, gizi, label, dan iklan pangan, rekomendasi pengembangan norma standar, prosedur, dan kriteria NSPK, mutu, gizi, label, iklan, dan kelembagaan keamanan dan mutu pangan, dan penguatan kelembagaan keamanan pangan baik pusat maupun daerah. Ketua pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, kami menyadari sepenuhnya bahwa Badan Pangan Nasional tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu dukungan penuh dari Komisi 4 DPR RI sebagai mitra kerja Badan Pangan Nasional sangat kami harapkan. Sinergitas dan kolaborasi yang harmonis dalam pembangunan pangan, terutama antisipasi krisis pangan global yang saat ini sangat diperlukan untuk membawa Indonesia pada kondisi ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada Ketua, Pimpinan, dan segenap anggota Komisi 4 atas dukungan dan arahannya kepada Badan Pangan Nasional. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin Dewi Bulog akan menjelaskan. Silakan. Saya ingin tahu nanti mekanismenya bagaimana. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 4 DPR RI, sesuai dengan undangan yang diberikan kepada kami, izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal, yaitu dalam kaitannya rencana program dan kegiatan Perumbulok untuk tahun 2023 tentunya. Rencana operasional Bulog tahun 2023 terdiri dari rencana pengadaan gabah beras. Ini program kami untuk tahun depan, Pak Ketua, yaitu 1.112.000 ton. Yang terdiri dari PSO-nya yaitu 820.000 ton dan untuk komersilnya 292.000 ton. Stok CPB sepanjang tahun 2003 ini target kita adalah 1.300.000 ton. Walaupun kalau kita lihat dari data tadi konsumsi kebutuhan beras untuk masyarakat Indonesia satu bulan adalah 2,5 juta ton. Jadi kalau kita idealnya cadangan, seyogyanya di Bulog itu ada 2,5 juta ton. Namun untuk tanggal sekarang ini bulan November ini terakhir stok kita seperti tadi yang sampaikan Ketua Badan Pangan Nasional yaitu 600-an ribu ton. Tentunya ini juga menjadi satu kerawanan daripada stok yang ada di Bulog. Seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, bagaimana upaya Bulog untuk melakukan penyerapan unsur sebagai cadangan pangan negara
yaitu yang tadi juga disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional, di mana kita ditugaskan untuk cadangan pangan nasional ini adalah 1,2 juta ton sampai akhir tahun ini. Nah, dengan tadi yang kita Di tugaskan cadangan 1,2 juta ton untuk sampai akhir tahun. sampai akhir tahun, Kira-kira terpenuhi nggak? yang pasti tidak akan mungkin terpenuhi. Oh, yang pasti ya. Pasti. Karena berasnya nggak ada atau apa? Memang Harganya mahal kan tadi sudah dapat mandat dari Ya. pemerintah. yang pertama tadi seperti dijelaskan Pak Ketua oleh Pak Badan, dulu ada fleksibilitas harga. Dengan harapan kita tetap bisa menyerap pada petani. Tapi begitu dikasih fleksibilitas harga dengan 88, kita dikunci dengan harga 89. Jadi tetap tidak bisa beli, Pak. Dan itu akan meningkatkan inflasi, Pak. Begitu Dikunci dengan harga 89. Nggak boleh beli 10.000. waktu itu ada fleksibilitas harga tetap diatur Sampai harga sampai harga 88, Pak. hanya 88 toh. Iya, Pak. Ya nggak bakal kebagian dong. Nah, itu tidak kebagian, akhirnya pada saat itu kami minta dirubah menjadi pembelian komersil. Kalau komersil tidak ada batasnya, kita mengikuti pasar seperti tadi para Badan sampaikan, Pak. Nah, begitu kita mengikuti pasar, nah kita ini juga tidak bisa membeli dengan harga pasar, karena barangnya juga terbatas, Pak. Nah, dari target yang kita alokasikan, kita sudah kumpulkan semua penggilingan-penggilingan dengan mitra-mitra kita yang tadinya sudah disepakati sampai bulan Desember tahun ini kita bisa menyerap 500.000 ton, itu sudah kesepakatan dan ada kontraknya, Pak. Tapi sampai hari ini kita hanya bisa mampu menyerap 92.000 ton, Pak, dari target 500.000 ton. Apa sebabnya? Karena satu, Pak, memang barangnya sudah tidak ada, Pak. Katanya yang di kata Ragunan di Doyok itu ada 100.000 ton. Sudah kami klarifikasi, Pak, itu yang bersangkutan itu hanya 20 ton, Pak. Oh, sanggupnya. berarti nolnya bukan, nolnya bukan ngeglinding. 200 ton, Pak, atau 100.000 ton tidak ada, Pak. Oh, Jadi mohon izin, Pak, jadi kami juga punya tim lapangan langsung yang langsung turun ke lapangan dan kita juga melakukan pengecekan dan langsung kita juga melakukan kontrak, Pak, untuk memastikan bahwa kita akan mendapatkan barang dari dalam negeri itu sejumlah yang kita inginkan. katanya di Lampung panen raya. Jumlahnya ada 600.000 ton kurang lebih. Ini juga sudah kami konfirmasi, Pak, dan kami juga turun langsung, bahkan salah satu direksi kami langsung mimpin di lapangan, Pak, dan berjumpa juga dengan pemerintah daerah sana, dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kapolda, dengan Pangdam. Ya nyatanya memang tidak ada sebesar itu, Pak. Karena kami pada prinsipnya kita akan membeli dengan harga pasar, Pak, dengan komersil, Pak, sistemnya. Jadi tidak lagi dibatasi, Pak. Sesuai main di Lampung ini 10.000, Pak, dipastikan memang ada barangnya dari harga 10.000, pasti kita beli 10.000, Pak. Jadi yang 600.000 ton itu cuma katanya. Ya pada akhirnya bukan katanya, Pak, memang tidak ada, Pak. Gitu, Pak. Ya lanjutkan. Itu faktanya, Pak. Pak Hanan dengar ya itu ya. Nanti kalau pulang ke Lampung Pak Hanan cek, tanyakan sama gubernurnya Pak Hanan ya. Ya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang sesuai dengan penugasan Bulog yang kemarin juga kami ditugaskan untuk mencapai target, Pak, yang walaupun dalam sisa waktu yang 2 bulan ini harusnya kami bisa menyerap 500.000 ton untuk menjamin ketersediaan stok di Bulog. Nah, tadi sudah kami laporkan Bapak Ibu sekalian bahwa awalnya kita gunakan dengan normal tidak dapat, terus ada fleksibilitas juga tidak dapat, kita sikapi dengan komersial juga tidak dapat, Pak. Nah ini yang memang kita juga harus mengambil upaya langkah-langkah lainnya, Pak, untuk mengantisipasi jangan sampai stok yang ada untuk kepentingan negara ini semakin berkurang, Pak. Karena perlu kami laporkan,
memang selain ada anomali cuaca yang kita juga harus sadari Pak, bahwa ini juga tidak bisa memastikan bahwa sesuai dengan hasil fakta di lapangan bahwa pasti produktivitas daripada pertanian khususnya gabah atau padi ini pasti turun Pak. Karena beberapa wilayah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, termasuk di Lampung sendiri, khususnya Lampung Selatan kemarin juga terendam banjir Pak, sawah yang sudah mau panen. Sehingga ini juga akan mempengaruhi jumlah dari produksi panen itu sendiri Pak. Nah, belum lagi kalau kita lihat dari kebutuhan dari masyarakat yang tadi juga ada pengaruhnya dari masalah kenaikan BBM, pupuk dan yang lain-lainnya. Namun dengan naiknya ini semua pada akhirnya bukan petani yang merasakan Pak, tapi malah pedagang atau tegulak-tegulak yang mengumpulkan itu. Petani sendiri tetap seperti yang kita lihat gitu Pak. Jadi memang tidak ada pengaruhnya. Oleh sebab itu mungkin dengan kenaikan harga ini yang semakin meningkat, kalau kita kita pedoman dengan ilmu ekonomi, artinya dengan meningkatnya harga itu pasti demand dan supply-nya tidak seimbang Pak. Jadi ini pasti akan meningkat. Dan sekarang ini bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Tugas Bulog adalah menyiapkan ketersediaan itu sendiri dan kita harus bisa juga ikut merealisasikan atau menekan daripada inflasi. Jadi kalau kami paksakan untuk komersial kita mengikuti terus sama pasar yang terus meningkat Pak. Dengan harga sekarang rata-rata sudah 10.500 bahkan sampai 11.000, maka kalau kita gunakan untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat, ini akan tidak ada mempengaruhi daripada menekankan inflasi Pak. Jadi inflasi ini akan terus meningkat. Inilah pertimbangan-pertimbangan kami yang kemarin juga kami berikan masukan kepada Badan Pangan Nasional bahwa kita harus segera cepat mengambil langkah alternatif untuk memenuhi kebutuhan ini. Karena kalau kita terlambat, di satu sisi karena kita sudah tahu Pak, tidak mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin kita dalam waktu dekat ini bisa menyerap dengan jumlah besar. Sudah pasti Pak, karena barangnya selain tidak ada Pak, dan harganya juga tidak memungkinkan juga Pak. Nah ini kalau kita akan mendatangkan dari luar, itu juga harus secepat mungkin Pak. Karena beberapa negara juga menutup atau tidak mengeluarkan dari produksi pertanian khususnya beras Pak. Ini juga jadi pertimbangan-pertimbangan kita. Yang berikutnya adalah angkutan, keterbatasan angkutan. Itu juga akan mempengaruhi dari dapat tidaknya kita bisa mengimpor. Gitu. Nah kemudian juga Pak, dengan peningkatnya masalah nilai tukar rupiah dengan dolar, ini juga akan mempengaruhi dari harga yang akan kita datangkan. Jadi ini kalau kita terlambat mengambil langkah, mengambil antisipasi, maka ini juga ada kerawanan persoalan pangan Pak, untuk khususnya beras. Walaupun tadi Kepala Badan Pangan sudah menjelaskan bahwa pangan tidak dilihat hanya dari produksi beras, tapi ada jagung dan kentang dan yang lain-lainnya. Namun karena sekarang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi ukuran itu adalah pangan itu beras, karena menjadi kebutuhan pokok Pak, yang ini akan mempengaruhi daripada inflasi salah satunya, maka mau tidak mau kita harus menyiapkan kebutuhan yang pokok ini Pak. Saya kira itu Pak. Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti sekarang kami laporkan masalah jagung, kami juga sudah melakukan Pak antisipasi itu. Kita tetap juga hari ini membeli jagung dari beberapa wilayah yang panen, dan juga kita simpan Pak, kadang kita sudah punya silo untuk menyimpan jagung, termasuk kedelai. Nah, kedelai ini selama ini kita juga ketergantungan dengan importir yang sudah menguasai permasalahan kedelai, dan harga ini juga selalu meningkat Pak. Di sisi lain kebutuhan perajin tempe tahu ini
juga yang harus bisa secara kontinu dan konstan bisa kita supply. Oleh sebab itu kita juga sedang berupaya Bulog untuk mendatangkan kedelai, Pak. Ya mudah-mudahan ini juga bisa terrealisasi sehingga nanti kebutuhan daripada perajin tempe tahu ini bisa terpenuhi dengan kualitas yang baik dan harga yang murah. Kami juga saya mau tanya, itu harga jual, harga diimportir EP 1000 itu apa? Saya agak kurang paham itu harga jual. Harga diimportir EP 1000 dari kedelai itu uraiannya. Ini kan uraian, ini kedelai. Kemudian ini periode. Ya, itu harga waktu subsidi, Pak. Subsidinya 1000. Ya. Subsidi diberikan kepada importir. Ini yang berkaitan dengan penugasan, Pak. Iya. Penugasan kami dengan subsidi pemerintah, Pak. Kami ngambil dari importir yang ada di sini, Pak. Jadi Bulog tidak beli langsung importir, tapi membeli dari importir. Betul, Pak. Ini yang sekarang. Dan importir itu saya rasa cuma berapa perusahaan yang Bapak tahu? Ya, betul, Pak. Hanya ada 3 perusahaan Ah, besar. ya itu kan kartel. Kenapa selama ini tidak dibongkar oleh pemerintah? Seolah-olah tutup mata. Saya tahu kok salah satu importir hampir 2 juta ton importnya. Itu BPN nanti lakukan apa tuh ya? Harusnya Badan Pangan ambil alih semuanya. Jangan tanggung-tanggung. Iya, Badan Pangan kan sudah punya kekuasaan yang luar biasa. Ini loh. Kalau mau bongkar, bongkar sekalian semuanya. Termasuk juga gandum. Bongkar aja sekalian. Ambil alih sama Badan Pangan Nasional. Nah, tinggal Badan Pangan Nasional nanti menugaskan oke. Bulog berapa? Termasuk importir kamu mau beli dari kami juga. Memang, saya katakan, saya jelaskan, dan saya sangat tahu, tidak gampang main komoditi kedelai. Pengusaha besar pun banyak yang tidak mau lagi. Karena permainannya terlampau tidak baik. Ya, jadi subsidi itu yang 1000 diberikan kemana nih Pak Dirut? Yang 1000 rupiah. Yang subsidi terhadap Jadi Pak Dirut beli dari importir. Ya. Harga berapa contohnya? 13. 13. 13,5, Pak. Anda menjual 12,5? Siapa? 12, Pak. 12? Siapa? Oh. Jadi itu nanti yang dapat subsidi ya dari importir, Pak. Karena dia yang jualnya kan dibelinya tetap 13, Pak. Kita yang menjualnya kan 12. Jadi Bulog diganti yang 1000 tadi, Pak. Oleh pemerintah diganti nih? Betul, Pak. Oh. Sehingga kami sekarang sedang berusaha, Pak Ketua, untuk kita melakukan impor sendiri, Pak. Nah, sudah kami jajaki dan sedang dalam proses, Pak. Insya Uangnya Allah. ada nggak? Mohon izin. Uangnya ada nggak? Jadi kalau ini karena sifatnya Pak Ketua komersil, Pak. Jadi kalau komersil, Pak, kami meminjam di bank itu juga tidak ada masalah, Pak. Yang menjadi masalah bila mana ini justru penugasan, Pak. Seperti beras, kalau kami membeli ini kan tidak bisa langsung kami jual, Pak. Karena itu berasnya negara, Pak. Harus digunakan atas dasar perintah negara, Pak. Dengan harga tertentu, Pak. Jadi Bulog dalam hal ini tidak bisa menjual dengan bebas dan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita sikapi dengan komersil, Pak, jadi kita mengikuti harga jual pasar, Pak. Tapi kalau kita mendatangkan sendiri, tentunya, Pak, kita tidak perlu disubsidi, Pak. Karena hitung-hitungannya kita jual sampai kepada konsumen, Bulog masih mendapatkan keuntungan, Pak. Oke, saya mulai gak paham. Ada lagi? Saya kira itu, Pak, yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, Pak. Terima kasih. Satu pertanyaan saya. Waktu beli kedelai, kadar airnya berapa? Kadar airnya 14, Pak. Langsung, 14. Siapa? Dari petani. Ini yang kalau kita impor, Pak. Bukan, kalau lokal. Ada serap lokal nggak Bulog? Nggak dapat, Pak, karena kalau lokal tidak memenuhi syarat kita untuk membeli, Pak. Sebab harga.
Bukan hanya harga Pak, Kadar ada air. airnya juga Pak. Dengan kualitasnya juga Pak. Karena perajin tempe tahu, ini mereka sudah biasa dengan kedelai-kedelai yang sekarang diimpor Pak. Padahal setahu saya kalau membuat tahu itu ya lebih bagus mutunya, wanginya, dan gurihnya itu kedelai lokal. Betul, Pak. Kecuali kalau tempe, Betul, Pak. tempe itu kebanyakan bahan bakunya kedelai impor dikarenakan tampilannya. Jadi seperti orang beli ciki tampilannya bagus tapi dimakannya sangat kurang sehat. Ya sama seperti itu. Ya. Ya. Satu lagi nih yang saya ingatkan ini, saya juga nggak ngerti sama yang di sana itu. Tadi dikatakan cabai atau bawang dari Pulau Jawa bawa ke Jambi. Setahu saya, ini setahu saya nih, apapun ditanam di wilayah seluruh Indonesia pasti tumbuh. Kenapa harus mengeluarkan kos untuk angkutan lagi yang katanya 1 kilo 2.000 cabai? Ini kan nggak masuk logika. Misalnya di Jambi cabai begini, wilayah Jambi itu tidak semua gambut, masih bisa ditanam. Tanam cabai. Kenapa tidak digalakkan oleh pemerintah? Iya kan? Seolah-olah, wah produksi meningkat. Bla 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 bla. Nah, akibatnya apa? Satu wilayah, cabainya lagi banjir, banyak harga jatuh, petani akan rugi. Kenapa tidak tanamnya ini yang didistribusikan? Bukan cabainya, tapi tanamannya yang didistribusikan. Ya, nanti kalau Rakortas sama Presiden sampaikan. Jangan nggak sampaikan ini. Bilang aja saya Sudin yang minta untuk diratakan tanaman-tanaman tersebut. Agar tidak mengeluarkan biaya yang sia-sia. Iya kan? Dulu waktu sebelum zamannya Pak Sawaedi, siapa itu Pak Agung itu, biaya distribusi, wah sekian puluh miliar. Kan gila itu. Iya kan? Ngapain? Kenapa nggak rakyat setempat diajarin tanam bawang? Cukup? RNI kan masih termasuk nanti dengan Badan Pangan, nanti kalau ada pertanyaan untuk pupuk Indonesia, boleh ditanyakan.